Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummati wa hadratil nabi mursalin wa li kulli washabi kulli ajmain wa tabi'ina wa tabi'in lahu lisanin yaumiddin wa ila rabbil Allah ta'ala wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal kaifa iku hale kaya apa, kaifa iku hale kaya apa kanat ono apa sing ono apa siratu nabiyina tindak lampai nabi kita, tindak lampai nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada pertanyaan, gimana kisahnya Kanjeng Nabi? Sirro itu kisah. Ceritakan kisahnya Kanjeng Nabi secara singkat. Kalau enaknya pertanyaannya begitu, maka dijawab. Jim jawab kedua koa, teman-teman tumiko lagi, teman-teman tumeko di mau rekod wakoa teman-teman tumeko apa al ijma'u sepakatnya ulama apa al ijma'u kesepakatan ulama wal ittifaqulan tegese sepakatnya ulama wal ittifaqulan tegese sepakatnya ulama ala anna sirata nabina ingatase teman setuhune tindak lampai Kanjeng Nabi, tindak lampai Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku ahsanus siri iku ahsanus yan luwih bagus-bagusnya tindak lampah, luwih bagus-bagusnya tindak lampah alal itlaqi ingatase mutlak, alal itlaqi ingatase mutlak. Waqad aqara lan teman-teman ngakoni, waqad aqara lan teman-teman ngakoni bi husniha kelawan baguse sira, bi husniha kelawan baguse sira sapa sing ngakoni sapa kufaru pira-pira wong kafir, sapa kufaru pira-pira wong kafir wa kaifalan hale kaya apa, wa kaifalan hale kaya apa la ora akoro gimana tidak. Kalau bahasa Indonesianya begitu, kaifala gimana tidak, wahia utawi sirah, wahia utawi sirata nabiyina, wahia utawi sirata nabiyina iku kasyamsi kaya srengenge, iku kasyamsi kaya srengenge pira biatin nari ing dalem tengah-tengahe raino, pira biatin nari ing dalem tengah-tengahe raino. Bon, ini harus dicatat. Semua ulama itu sepakat, ittifaq, ijma'. Semua ulama sepakat, ulama manapun dari golongan siapapun, golongan Syiah tah, golongan Mu'tazilah tah, golongan Ahli Sunnah wal Jamaah tah, semuanya sepakat bahwa tindak lampah perilaku Nabi Muhammad adalah perilaku yang sangat baik dan terbaik. Awas, sangat baik dan terbaik. Makanya dijelaskan bahwa akhlaknya, sirrohnya Kanjeng Nabi adalah kana khuluquhu Al-Quran. Bahwa perilakunya Kanjeng Nabi itu menggambarkan apa yang ada dalam isi atau dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Makanya akhlaknya ya terbaik. Bukan hanya baik tapi terbaik. Itu semua ulama sepakat. Bahkan waqad aqarra bi husniha al-kuffar. Bukan hanya orang muslim,
yang mengakui bagusnya, baiknya, termulianya akhlaknya Kanjeng Nabi, akan tetapi orang kafir pun mengakuinya. Orang yang memusuhi Kanjeng Nabi pun mengakuinya. Bahkan Nabi itu bergelar Al-Amin, itu adalah gelar yang diberikan oleh orang kafir. Orang yang memerangi Nabi, kenapa? Karena Nabi itu saking orang nggak pernah bohong, mulai dari beliau belum diangkat jadi Nabi. Makanya di sini dijelaskan bahwa jangankan orang Muslim, bahkan orang kafir pun mengakui bagusnya tindak lampah atau bagusnya akhlaknya Kanjeng Nabi, bagusnya perilakunya Kanjeng Nabi. Masya Allah. Wa kaifala, bagaimana tidak, orang kafir mengakui tentang keluar biasanya akhlaknya Kanjeng Nabi, wahya kasyamsi fi rabiatin nahar. Sedangkan itu jelas banget tindak lampah perilaku Kanjeng Nabi yang paling baik itu sangat jelas. Makanya di sini diibaratkan kasyamsi, bagaikan matahari, fi rabaatin nahari, di terik tengah hari. Sehingga ya sangat jelas. Makanya semuanya, bukan hanya orang Muslim, bahkan orang kafir pun mengakui keindahan akhlak Kanjeng Nabi, kebagusan akhlak Kanjeng Nabi. Apa istilahnya, sejarahnya Kanjeng Nabi itu sangat luar biasa. Oh, kenapa orang kafir mengakui tapi memerangi? Karena orang kafir itu punya watak yang keras. Kafir Quraisy itu punya watak yang keras. Karena Kanjeng Nabi membawa agama baru menurut mereka, merusak kepercayaan nenek moyang mereka, akhirnya diperangi. Walaupun dalam hati nuraninya mereka mengakui bahwa Nabi itu nggak pernah bohong. Mereka mengakui bahwa Nabi itu sangat luar biasa akhlaknya, orang baik banget. Mereka mengakui, gitu loh. Cuma karena wataknya keras, mereka tidak mau kepercayaan nenek moyangnya itu dihilangkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, bon. Jadi saya jelaskan lagi bahwa kenapa orang-orang kafir itu sama mengakui kebaikan perilakunya Kanjeng Nabi, sama-sama mengakui keagungan akhlak Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena jelas banget, mulai dari perilakunya Kanjeng Nabi, orang-orang kafir itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jelas Kanjeng Nabi nggak pernah bohong, Kanjeng Nabi nggak pernah menyinggung perasaannya orang lain, berhati-hati sekali dalam bersifat, dan itu sangat jelas mereka lihat. Makanya di sini dipastikan aqarra bi husni al-kuffar. Bagaimana tidak, kasyamsi fi rabiatin nahar. Jelas sekali dibaratkan matahari yang ada pas tengah hari. Jelas. Pun wa qad dzakarulan teman-teman wis nutur. Endi mau? Wa qad dzakarulan teman-teman wis nutur sapa alus siari. Ahli sejarah nuturaken anau ing temen setune Kanjeng Nabi. Nutur anau ing temen setune Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku asrofan nasiluwi mulya-mulyane menungso. Ana iku asrofan nasiluwi mulya-mulyane menungso apane nasaban. Ya nasabe keturunane, catat. Apane nasaban keturunane. Wa a'lahum lan luwi luhur-luhure nas, lan luwi luhur-luhure nas apane hasaban tindak lakune perilakunya. Yusilu nyambung sapa Kanjeng Nabi. Masya Allah. Yasilu nyambung sapa Kanjeng Nabi. Shola yasilu nyambung sapa Kanjeng Nabi. Nyambung ar-rahima ing sanak raket. Ar-rahima ing sanak raket. Wayagi sulan nulungi sapa Kanjeng Nabi. Wayagi sulan nulungi sapa Kanjeng Nabi al-mutarra ing wong kang kasereng. Al-mutarra ing wong kang kasereng.
kasiro tahamuli tur kang akeh nanggunge tur kang akeh nanggunge wa iqdo ilan ngeker menahan gitu loh, enggak emosian. Nah, wasobrilan sabar dabuhu utawi atine Kanjeng Nabi, utawa atine Kanjeng Nabi di dalamnya, di lubuk hatinya Kanjeng Nabi iku al-afu pengapuro. Masya Allah, iku al-afu pengapuro, pemaaf. Wasofulan tegese pengapuro. Warofatulan welas warifkulan tegese asih welas warifkulan tegese asih atau welas. La yantakimu ora bakal bales sapa Kanjeng Nabi, ila fima angin ing dalam perkara fi kang iku tetep ing dalem ma hakul haqqi utawi hake Allah, agama. Jadi beliau itu kalau masalah agama tanpa kompromi. Tapi kalau kesalahan secara adami beliau selalu memaafkan. Tapi kalau kesalahannya itu berkaitan dengan agama, dengan syariat, beliau orang yang paling tegas. Bahkan beliau mengatakan, jika anakku mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu jelas, itu tegas beliau. Kalau masalah hak tentang agama, maka beliau adalah orang yang tegas. Au hakul khalqi utawa hake makhluk, hakul adami. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ono iku kasirata sukuti, wong kang akeh menenge, enggak banyak bicara. Iku kasiros sukuti, wong kang akeh menenge. Ditafakuri krono mikir-mikire Kanjeng Nabi, fi asraril malakuti ing dalam piro-piro rahasiane, piro-piro keratone langit, ing dalam piro-piro rahasiane, piro-piro keratone langit. Wa idza takallama lan ing dalam sumangsane guneman sapa Kanjeng Nabi, wa idza takallama lan ing dalam sumangsane guneman sapa Kanjeng Nabi, ata makonekani sapa Kanjeng Nabi nekani bijawamiil kalimi kelawan pira-pira kalimat kang ngumpulaken faedah. Bijawamiil kalimi kelawan pira-pira kalimat kang ngumpulaken faedah. Kalimat yang memberikan faedah itu adalah kalimat yang simpel, kalimat yang ringkas tapi penuh makna. Wahya utawi jawamil kalimi kual kalimatu pira-pira kalimat. Iku al kalimatu pira-pira kalimat al qalilatu kang kidik. Alatikang tatadommanu kang ngumpulaken apa alati. Tatadommanu kang ngumpulaken apa alati. Kang ngumpulaken apa alati ma'an ya ing pira-pira makna. Ma'an ya ing pira-pira makna kasirotan kang akeh min bahiril kami saking baguse pira-pira kalam hikmah
min bairil ikami saking bagusnya piro-piro kalam hikmah. Bun, sampai itu aja. Bun, jelaskan dulu. Ini sebagian daripada perilaku atau napa jenenge tingkah lakunya Kanjeng Nabi. Jadi bisa dilanjutkan bahwa tadi sepakat ulama itu ittifaq bahwa kepribadian perilaku daripada Kanjeng Nabi adalah terbaik. Tidak ada lawannya sudah, enggak ada lawannya, terbaik. Bahkan orang kafir pun mengakuinya. Sudah, itu tadi sudah jelaskan. Nah ini, wa qad dzakara ahlu sirrah annahu alaihi salatu wasalam kana asyrafan nasi nasaban wa a'lahum hasaban. Ini ahli sejarah, ini yang berbicara adalah ahli sejarah. Ahli sejarah, peneliti sejarah itu memutuskan, memberikan kepastian bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dalam segi nasabnya. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa nasabnya Kanjeng Nabi itu jelek, itu salah. Kenapa? Jalur keturunannya Kanjeng Nabi dari umminya, dari abahnya itu adalah jalur yang sangat baik. Bisa dipaham ya? Yang kedua, wa a'lahum hasaban. Dan Kanjeng Nabi itu menurut ahli sejarah, beliau adalah orang yang paling baik tingkah lakunya, perilakunya. Kenapa? Masya Allah, karena Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalian baca di Tiba, kalian baca di Barjanji, akhlak-akhlak beliau, perilaku-perilaku beliau sangat luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Ngantuk. Bahkan di sini dijelaskan sedikit. Yasilur rahim. Yang pertama, beliau selalu menyambung silaturahim. Beliau selalu mempererat tali persaudaraan, bukan nyari musuh, tapi nyari teman. Wa yaghisul muttar. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan. Mohon maaf, Nabi Muhammad itu kalau ngebantu nggak pandang status, nggak pandang orang. Siapapun yang menurut beliau dalam kacamata beliau membutuhkan, pasti beliau bantu. Sering kan ada cerita beliau membantu orang kafir? Iya. Selagi itu adalah sosial, selagi itu adalah kemanusiaan, beliau bantu. Beliau saling tolong menolong dalam keadaan kemanusiaan. Tapi kalau masalah agama ya nggak bisa, beliau nggak bisa tolong menolong. Dan beliau adalah orang yang paling banyak kasih tahammul, orang yang banyak nanggung, bertanggung jawab, apalagi kepada umatnya. Jadi kalau melihat saudaranya, melihat sahabatnya beliau itu menanggung beban masalah yang banyak, pasti beliau menolong, meminta, apa beban kamu. Ada kan satu cerita itu sahabat yang miskin sekali, setiap sholat subuh itu mesti jamaah dengan Kanjeng Nabi, tapi setelah jamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pulang. Sahabat Nabi, suatu ketika Nabi penasaran, iki orang kalau setelah jamaah subuh, setelah salam langsung pulang, gak ikut zikir, gak ikut doa dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya ketemu, ditanya sama Kanjeng Nabi, sahabat, kamu kok kalau setelah jamaah subuh, setelah salam pulang, kenapa gak ikut zikir? Masya Allah, ternyata jawabnya begini, mohon maaf Kanjeng Nabi, rumah saya itu dekat rumah orang kaya yang punya kurma. Kurmanya itu sekarang tumbuh sangat lebat sekali. Suatu ketika kurmanya jatuh, dan kebetulan jatuhan kurma itu berada di pekarangan saya. Akhirnya anakku yang kecil karena lapar, satu hari belum makan, orang miskin, satu hari belum makan Kanjeng Nabi, akhirnya dia ngambil itu kurma yang udah jatuhnya ke halaman rumahnya, diambil dimakan. Ketahuan langsung diselodok itu si mulutnya, suruh dikeluarkan itu si kurma. Saking beliau hati-hati dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat, diselodokin itu pakai jarinya biar keluar itu si kurma. Cerita kepada Kanjeng Nabi,
Saya takut Kanjeng Nabi kalau seandainya saya ikut zikir dengan panjenengan, saya ikut sampai doa, kecolongan lagi saya itu si anak, ngambil lagi itu kurma. Saya nggak mau anak saya makan dari sesuatu yang haram. Akhirnya saya setelah salam saya langsung buru-buru sebelum bangun itu si anak, saya ambilin kurma yang jatuh itu, diambil dikasihkan ke orangnya. Luar biasa, diambilin yang jatuh ke rumahnya, dikasihkan ke orangnya. Saya nggak mau. Masya Allah, akhirnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu mempunyai jiwa ini, didatengin itu yang punya kurma. Ini kurmanya mau dijual berapa? Masya Allah, di luar dugaan. Kurma yang biasanya harganya 60.000 seumpama, itu dijual dengan harga 2 kali lipatnya, 120.000. Itu pun Kanjeng Nabi mau membeli, ya sudah saya beli, tapi bayarnya ini karena saya punyanya sekian, saya bayar sekian dulu. Enggak mau itu orang. Enggak, saya mau dibeli, silakan dengan cash. Akhirnya Kanjeng Nabi mikir, kebetulan sahabat Abu Bakar dengar. Sahabat Abu Bakar kan saudagar dan beliau lumayan kaya. Akhirnya didatengin. Kamu jual berapa itu sama Kanjeng Nabi? 120.000. Saya beli 2 kali lipatnya dari 120.000. Berapa itu berarti? Gak tahu sudah wis, hitungan sendiri. Dibeli itu kurma dengan cash. Dengan cash. Diberikan kepada sahabat tadi agar supaya sahabat bisa zikir setelah subuh dan berdoa bersama dengan Rasulullah. Luar biasa ya? Ya Allah. Itu bukti bahwa Kanjeng Nabi itu sangat peduli dengan sesama. Dan masih banyak sekali pribadi-pribadi Kanjeng Nabi Muhammad yang nanti kita sebutkan, masih banyak. Ya, karena sudah lewat 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, mari kita doa bersama-sama. Kurang lebihnya maaf, akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.